Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Terima kasih, saya senang sekali kembali menjumpai Anda, YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada. Umur berapapun, agama apapun, suku apapun, golongan apapun, tinggal belahan di bumi manapun. Saya mendoakan kepada YouTuber yang pintar selalu sehat walafiat, jasmani rohani, panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. YouTuber yang pintar, beberapa tahun terakhir terutama di sudah era 2000-an ini, pesantren menjadi sebuah tren baru di kalangan masyarakat. Tentunya ini juga berkaitan erat dengan bagaimana pesantren-pesantren, terutama pesantren tahfiz Quran yang mendapat banyak kemudahan-kemudahan, atau sebagian juga perguruan tinggi, bahkan instansi pemerintah seperti TNI, Polri, ada juga fakultas-fakultas yang bergengsi seperti Fakultas Kedokteran dan beberapa perguruan tinggi, beberapa akademi memberikan sebuah kemudahan, memberikan beasiswa kepada para penghafal Quran untuk masuk dengan beasiswa. Tentunya ini adalah perkembangan yang sangat bagus terutama bagi para penghafal Quran. Kondisi ini kemudian sedikit banyak menggeser cara pandang sebagian orang tua yang dulu di era 80-an, ketika di masa saya di era tahun 85, saat itu saya tidak mengatakan semua, tetapi ada sebagian wali santri, wali murid, tetangga, dan lain sebagainya melihat pondok pesantren masih dengan sebelah mata. Dianggap pesantren itu tidak marketable, tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Apalagi pemerintahan Orde Baru ketika itu menterinya Pak Wardiman Djojonegoro menerapkan link and match. Jadi apa yang ditempuh di sebuah lembaga pendidikan dia akan harus langsung bisa diserap oleh industri. Tahun 85 ketika orang tua saya kemudian memasukkan saya ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang namanya pesantren, ya terus terang saja ada yang mengatakan kasihan, ada yang mengatakan sayang, sampai ada yang mengatakan kepada ayah saya itu seperti ini. Sudahlah, agama itu ndak usah dijejal-jejalkan. Kalau bahasa Jawanya itu, agama itu ndak usah dicokol-cokol ke. Cokol-cokol ke itu seperti makanan dimasuk ke dalam mulut, dijejal-jejalkan. Itu katanya mereka seperti itu kepada ayah saya waktu itu. Di era 85 ketika saya tamat SD waktu itu. Dan ayah saya ternyata tidak menggubris dengan omongan apapun, pandangan kanan kiri tetangga sebelah tidak digubris. Ayah saya punya prinsip, yang penting anak saya masuk pesantren. Dan akhirnya ayah saya juga berhasil membawa saya ke sebuah lembaga pesantren. YouTuber yang pintar, di tengah perubahan cara pandang sebagian orang tua yang sekarang sedang kepincut ya, sudah kepincut, sudah terkesima dengan dunia pesantren, terutama pesantren yang berbasis tahfiz Quran. Karena apa? Mereka punya orientasi bagaimana kalau anaknya menjadi penghafal Quran, diharapkan bisa masuk ke instansi pemerintah dengan mudah, TNI, Polri, atau perguruan-perguruan tinggi yang memang sudah menyiapkan beasiswa bagi para penghafal Quran. Dan ini sebuah indikasi yang baik sebagai bentuk responsif positif dari sebagian orang tua. Tetapi ada problem yang muncul kemudian, mungkin persoalannya juga tidak terlalu berbeda dengan di era-era saya waktu itu di tahun 85 ketika orang tua saya kemudian menyekolahkan saya masuk ke pesantren. Ternyata problem yang muncul kemudian, sebagian orang tua yang tiba-tiba cara pandangnya berubah seketika, lalu ingin menyekolahkan putra-putrinya ke dalam pondok pesantren. Sementara mungkin sudah tamat SMP atau bahkan sudah SMA. Atau juga ada yang sudah tamat SD, baru terpikir bagaimana anaknya mau masuk pondok pesantren. Tentu ini menjadi sebuah problem bagi sebagian orang tua, bagaimana sebenarnya merayu putra-putri Anda masuk dalam pondok pesantren. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga Anda tidak ketinggalan dengan materi-materi di channel Imron Kaya Raya. Terima kasih Anda kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Dan seperti yang saya janjikan di awal, pada sesi kali ini saya akan memberikan tips bagi para kalangan orang tua, calon orang tua, atau siapapun yang membutuhkan bagaimana sebenarnya kita merayu putra-putri, keponakan, adik-adik, atau saudara-saudara bisa masuk pada pondok pesantren. Ini bukan wacana, tetapi ini adalah pengalaman dari pribadi ketika ayah saya juga banyak tantangan dari para tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Suara-suara negatif datang dan pergi untuk menggagalkan ayah saya memasukkan
saya ke pondok pesantren, tetapi ayah saya tetap berhasil. Yang pertama adalah niat. Niat tulus dari kedua orang tua. Karena bagaimanapun niat yang tulus dari kedua orang tua ini juga akan mewarnai aura batiniah seseorang, terutama putra-putrinya ketika dia masuk dalam pondok pesantren. Kalau niatnya tidak tulus, artinya ada juga yang niat tidak tulus itu seperti ini. Niatnya itu karena dia pusing dengan anaknya di rumah yang terlalu bandel, yang tidak bisa diatur. Akhirnya kesannya ketika masuk dalam pondok pesantren itu membuang dalam tanda kutip. Nah, ini kemudian menggeser aura batiniah seorang anak yang tiba-tiba hanya sebuah pelarian. Ini menjadi sebuah hal yang tidak baik. Walaupun memang masuk pesantren itu diharapkan akan menjadi lebih baik. Insya Allah niat yang seperti itu harus kita revisi ulang, bahwa niat saya, niat kami, orang tua menyekolahkan putra-putri kita memang ingin menjadi orang baik. Terlepas di rumah itu mungkin anak kita nakal, anak kita bandel, susah diatur dan lain sebagainya, itu lain cerita. Tetapi niatkan tulus dari awal. Bahkan para calon orang tua, sepasang pengantin yang hari ini sedang mengandung atau hamil, niatkan dari awal, doakan mudah-mudahan putra-putrinya bisa masuk di pondok pesantren. Sejak awal sudah diniatkan dengan tulus. Kedua, menanamkan sejak dini bagaimana putra-putri Anda memang sudah dikenalkan dengan pesantren. Caranya, jauh sebelum tamat SD, saya tidak menyarankan kalau putra-putri Anda masuk ke pesantren setelah SMP atau SMA. Walaupun itu tidak salah. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya minimal itu setelah tamat SD baru masuk ke pesantren. Karena kalau sudah tamat SMP baru akan dimasukkan ke pesantren, biasanya selama 3 tahun pergaulan di luar ini akan mengganggu ketidaknyamanan ketika si putra kita, si putri kita itu masuk di pondok pesantren, masuk di bangku aliyah maksud saya. Walaupun di pesantren juga ada namanya program tahasus, program persiapan bagi teman-teman yang berlatar belakang SMA, SMK, atau lembaga-lembaga umum yang memang tidak kenal dengan bahasa-bahasa agama, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sehingga dia ada program 1 tahun namanya program tahasus untuk persiapan masuk ke aliyah atau SMA kalau di luar. Tetapi saran saya lebih baik sejak tamat SD itu sudah disiapkan untuk masuk ke pesantren. Caranya seperti saya dulu, sejak kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5 sampai kelas 6, itu saya sudah dikenalkan bagaimana dunia pesantren. Mengenalkannya bagaimana? Kalau di rumah itu tidak bisa kita kondisikan sebagaimana pesantren, misalnya sholat jamaah, ngaji bareng-bareng sama kawan, karena kita tidak punya kemampuan mengajar ngaji, ya paling tidak putra-putri kita kenalkan dengan yang namanya lembaga-lembaga pendidikan agama di sekitar kanan kiri kita. Apakah itu rumah tahfiz, TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, atau paling tidak sejak dini sudah dikenalkan dengan TKIT atau TK Islam Terpadu yang berbasis agama. Sehingga apa? Ini akan bisa membangun embrio dari awal supaya ketika nanti masuk dalam ranah yang lebih besar, misalnya kemudian masuk di lembaga pendidikan agama, dia tidak shock. Termasuk ini bagian dari strategi supaya teknik merayu putra-putri Anda supaya dari awal sudah dikenalkan dengan lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada di sekitar kita. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi awal. Ketiga, ada beberapa tamu yang sering datang ke rumah kita. Sering-seringlah untuk bercerita tentang pesantren kepada tamu yang ketika bertanya, nanti anakmu setelah tamat SD mau kemana? Kalau kebetulan putra-putri kita ada di situ, ya, wah adek besok nanti kalau sudah tamat, nanti kita ke pesantren ya adek ya. Jadi memang dibuat cerita dari, ini bukan sebuah proses hegemoni ya, bukan proses mengkooptasi seorang anak, tapi menanamkan file-file pesantren itu supaya sudah muncul dari awal. Sehingga apa? Sehingga yang terpikir, saya setelah SD ketika ditanya bu guru, kamu setelah tamat SD mau kemana? Saya mau ke pesantren. Seperti putri saya. Putri saya sudah saya kondisikan sejak kelas 4 SD. Jadi ketika kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia sudah memutuskan begitu gurunya bertanya, Anissa mau kemana setelah tamat ini? Saya mau ke pesantren. Titik. Dia sudah yang frame berpikirnya sudah bagaimana setelah tamat ini masuk pesantren. Sampai-sampai ada formulir yang masuk ke sekolah itu diserahkan kepada kami. Saya tanya, mau diisi nggak? Nggak. Anissa, Caca panggilannya, Caca mau ke pesantren. Artinya sudah terkunci. Dan alhamdulillah putri saya sekarang sudah di pesantren. Begitupun juga putra-putri saya. Begitupun 2 putra saya yang insya Allah juga akan segera masuk ke pesantren. Sering-sering bercerita tentang pesantren dengan siapapun yang datang.
sering-sering bercerita tentang pesantren di tengah-tengah keluarga. Ini sebuah kunci supaya mengesankan, memberikan sebuah embrio kepada putra-putri kita, menanamkan image bahwa pesantren itu bukan hal yang tabu, pesantren itu sesuatu yang pesantren itu lembaga yang enak dan bisa mencerdaskan bagi kita, bagi semuanya. 4. Era digitalisasi ini kita punya kemudahan untuk lebih banyak mengetahui tentang informasi tentang pesantren. Seantero jagat di muka bumi ini, pesantren mana Anda klik insya Allah ada, kecuali yang memang tidak membuat profil di dunia digital. Tapi insya Allah dengan adanya fasilitas medsos, YouTube, dan lain sebagainya, sebagai orang tua bisa mencoba mengenalkan pesantren-pesantren yang menjadi tujuan atau yang menjadi keinginan putra-putri kita. Saya memberikan kebebasan kepada putra-putri saya, pengennya di mana? Mau di Jawa, Jakarta, Medan, silakan. Yang pasti kita sudah ada rekomendasi pesantren A, pesantren B. Artinya kita jangan kemudian memaksa harus ke sini, harus ke situ. Kenapa? Kalau putra-putri kita dipaksa untuk masuk kepada apa yang keinginan kita, maka jangan-jangan itu akan mengganggu konsentrasinya. Walaupun tetap harus kita arahkan, tetapi tidak kemudian kamu wajib di sini, kamu harus di sini. Idealisme dia biarlah dia memilih, kemudian kita berikan alternatif, kita berikan argumentasi pesantren mana yang terbaik. Kalaupun memang itu sebuah pilihan dia, ya sudah, kita restui, bismillah. Mudah-mudahan dan yakinlah doa kedua orang tua inilah yang akan mengantarkan putra-putri kita menjadi sosok yang soleh-solihah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.